ingin memulai bisnis bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, kita melakukan secara konsisten ya, dan bukan seperti hanya ikut-ikutan yang menyebabkan seperti semangat di awal saja ya, istilahnya hangat-hangat tai ayam seperti itu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil. Kebetulan saat ini sedang di salah satu pantai yang ada di Jawa Timur ya, yang mana pantai ini merupakan salah satu dari BUMDesa ya, yang dikelola oleh Desa Binor ya. Namanya itu Pantai Bohai ya. Dan sebenarnya baru pertama kali ini ya saya kesini. Biasanya saya itu kalau mau ke pantai itu langsung ke sebelah utara di desa, sekitar beberapa kilo dari rumah saya itu ada pantai ya. Namun kali ini saya di tempat yang berbeda seperti itu ya. Dan panas sekali ya, tapi kalau di pantainya panas, kalau di tempat apanya itu dingin sekali ya, banyak sekali pepohonan seperti itu. Nah, kali ini saya akan sharing-sharing lagi mengenai bagaimana sih memulai bisnis online itu ya. Sebenarnya salah satu hal yang penting ketika kita ingin memulai bisnis sehingga kita itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan itu bisa kita melakukan secara konsisten ya, dan bukan seperti hanya ikut-ikutan yang menyebabkan seperti semangat di awal saja ya, istilahnya hangat-hangat tai ayam seperti itu ya. Nah, dengan berbisnis tahan lama ini tentunya akan kita fokus sampai bisnis tersebut bisa bertahan sampai jangka waktu yang lama, dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai ya. Jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana awal pertama kali saya memulai bisnis online itu hanya dengan modal nol ya, seperti itu. Jadi yang pertama yang saya lakukan ketika saya belum mempunyai alat-alat yang banyak, alat yang bagus ya, saya pakai alat yang seadanya ya, handphone yang murah dulu hanya 200 ribu, dan untuk internetnya dulu saya ke warnet ya. Hal yang pertama saya lakukan adalah membuat akun Facebook ya, akun Facebook yang mana akun tersebut saya cari tentang passion saya itu apa, yang ternyata itu adalah tentang bisnis digital ya. Karena saya lihat bisnis digital itu adalah bisnis yang bisa cepat ya, cepat kita itu bisa menghasilkan ya, karena jangkauannya yang tak terhingga dan tidak terbatas ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, semuanya berawal dari Facebook ya. Langkah selanjutnya bagaimana dalam Facebook tersebut, hal yang saya lakukan pertama adalah mencari orang-orang yang sevisi. Maksudnya pakar-pakar expert ya, seperti pakar-pakar expert di bidang dunia digital marketing. Itu saya berteman dengan mereka, seperti itu ya. Berteman dengan mereka sehingga mereka sering banyak sharing ya. Sering banyak sharing yang kemudian saya akan lebih banyak pengetahuan di situ. Dengan banyak pengetahuan saya coba praktekkan sedikit demi sedikit. Kemudian jika saya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan yang saya lakukan, baik itu di Facebook atau marketplace, saya biasanya langsung kalau ada e-course yang diadakan oleh master-master yang sudah ahli di digital marketing, biasanya saya ikut ya. Bukan karena materinya ya sebenarnya, ya termasuk materinya itu sendiri,
Dan juga yang terpenting ketika kita membeli e-course yang diadakan oleh master-master itu ya, kita itu bisa bertanya-tanya ya, bisa lebih kenal dekat dengan mereka. Apalagi jika kita sudah menerapkan ilmunya, kemudian kita itu bisa mendapatkan hasil ya. Kemudian kita setorkan, kita laporkan ke mereka bahwa kita berhasil menerapkan ilmunya. Itu akan jauh bisa membuat kita dekat dengan dia, seperti itu ya. Nah, seperti itu awal-awal saya memulai bisnis online ya. Dan itu sangat powerful ya, baik itu dengan kebiasaan saya sendiri sebagai seorang yang awalnya itu pemula banget yang tidak tahu apa-apa. Ketika di lingkungan Facebook saya itu adalah orang-orang expert ya, maka secara tidak langsung saya akan meniru gaya mereka melakukan bisnis, seperti itu ya. Sehingga saya banyak mengikuti e-course yang diadakan master-master tersebut, yang akibatnya secara tidak langsung ya akan mempengaruhi pribadi saya, seperti itu. Dan ini saya lakukan secara konsisten ya, karena saya melakukan pada saat itu ya, meskipun waktu awal itu saya tidak mendapatkan hasil ya yang awal-awal, tapi ketika mendapatkan hasil itu lumayan ya, sangat senang sekali ya. Waktu itu pernah jualan salah satu produk digital ya. Yang saya kenal pertama itu ketika membimbing saya pertama itu adalah guru saya Rian Putra pertama. Saya pernah menjualkan produknya, dan juga awal pertama kali saya mempraktekkan Facebook Ads ya, yang mana ketika awal ngiklan itu deg-degan banget ya, deg-degan sampai hari ke-7 itu tidak ada sales waktu itu, yang pada akhirnya terjadi sales di hari ke-8 ya. Sekitar saya habis spend budget itu 350-an ya, baru saya mendapatkan sales. Dan itu seneng banget ya, meskipun pada saat itu tidak mendapatkan sales ya, karena memang niatnya untuk belajar, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis online, bisa menerapkan apa yang saya sharingkan. Bisa jadi ini merupakan inspirasi ya. Yang pertama yang kita lakukan itu bergaulah dengan orang-orang yang expert, orang-orang yang positif ya, baik itu di dunia maya atau di dunia nyata. Kalau di dunia nyata, saya kan ada di desa ya, biasanya tidak ada ya orang yang paham dunia digital, itu tidak ada. Sehingga akhirnya saya mencari pergaulan di dunia maya ya, baik itu Facebook, sehingga saya banyak interaksi. Yang hal positifnya apa? Ketika saya bisa membuat e-course pertama saya, yaitu Install Kuliner dulu, saya dibimbing oleh salah satu guru juga. Kita kolaborasi ya, padahal kita belum saling ketemu ya, secara nyata tidak ketemu, tapi saya sudah sering melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Facebook. Jadi kalau teman-teman sevisi itu kita bisa kenal dan kita bisa interaksi hanya via chatting, WhatsAppan, seperti itu ya. Yang nantinya pergaulan-pergaulan itu juga akan mempengaruhi kita ya, seperti itu. Biasanya kalau kita malas itu memang karena yang pertama itu pergaulan kita yang kurang positif ya. Kemudian kita tidak mempunyai alasan, seperti itu ya. Nah, alasan itu penting, seperti Anda tidak, misal saat ini Anda tidak puas dengan diri Anda atau tidak puas dengan keadaan Anda dan Anda ingin merubah, itu jadikan motivasi ya, sehingga itu akan mengakibatkan dorongan yang kuat ya. Jika alasannya kuat, semakin kuat alasannya, maka dorongan untuk menjadi sukses itu sangat besar sekali. Dan enaknya jika kita sudah berbisnis online ya, kita itu sudah tidak terikat waktu lagi, kapanpun, dimanapun kita berada, itu kita bisa menghasilkan. Seperti itu ya. Sebenarnya ada banyak sekali nanti yang akan saya bahas mengenai step-stepnya. Yang terpenting di sini adalah, pertama, jika Anda membuat akun Facebook, jangan langsung jualan ya, tapi bergaulah dengan expert-expert dulu, belajar dari situ, kemudian ya sambil coba menerapkan, kalau bisa ikut e-course berbayarnya, itu ya. Oke,
karena hari sudah panas di sini, saya akan tutup ya. Oh iya, bur, mau ditutup dulu ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih, dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya beserta loncengnya ya, sehingga ketika saya mengupload video terbaru dari saya, Anda mendapatkan notifikasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.